Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga semangat ya hari ini. Kalian tahu nggak sih? Aku mau cerita nih, waktu tadi pagi, saya lagi asik banget browsing nih, tiba-tiba dapat notif aneh. Ternyata ada yang coba akses data saya. Nah, ngeri nggak tuh? Nah, pasti di antara kalian juga pernah ngalamin hal yang sama kan? Mungkin pernah kesel sama internet lemot, terus pas lagi deadline tugas, atau mungkin khawatir data penting kalian bisa diakses sama orang yang nggak bertanggung jawab. Coba dibayangin, kalau di kantor atau kampus kita, semua orang bebas akses data siapa aja. Misalnya nih, data kalian bisa dilihat sama semua mahasiswa, atau data gaji karyawan bisa diintip sama siapa aja. Gimana? Udah kebayang kan ngerinya? Tapi tenang, karena kita hari ini akan bahas satu teknologi yang sangat keren, namanya adalah VLAN, atau yang nama lainnya adalah Virtual Local Area Network. Anggap aja dia kayak satpam yang jagain data kita, sekaligus jadi tukang atur lalu lintas di jaringan. Keren kan? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Check it out! Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan dasar nih. VLAN itu sebenarnya apa sih? Gini deh, biar gampang ngebayanginnya, kalian pernah ke mall kan? Nah, di mall itu ada banyak banget toko. Ada yang jual baju, ada yang jual makanan, ada yang jual elektronik, dan masih banyak lagi. Meskipun semua toko ada di gedung yang sama, tapi mereka tetap kepisah-pisah kan? VLAN itu mirip seperti bikin mall virtual dalam satu jaringan ya. Terus meskipun semua komputernya nyambung ke kabel yang sama, tapi mereka bisa dipisah-pisah sesuai kebutuhan. Keren kan? Atau gini deh, contoh yang lebih gampang. Kalian semua pasti punya WhatsApp kan? Nah, di WhatsApp itu kalian bisa bikin banyak grup yang berbeda-beda. Misalnya grup keluarga, grup kampus, grup geng kalian misalnya. Meskipun semua orang pakai aplikasi WhatsApp yang sama, tapi yang bisa baca chat di grup tertentu cuma member grup itu aja kan? Nggak mungkin dong chat di grup geng kalian bisa dibaca sama dosen. Hehehe. Nah, VLAN juga gitu. Dia memungkinkan kita untuk memisahkan jaringan jadi beberapa kelompok virtual, meskipun secara fisik mereka pakai infrastruktur yang sama. Next, kita bahas gimana sih cara kerjanya VLAN ini. Sebenarnya nggak serumit yang kalian kira kok. Nih, aku kasih analogi yang gampang banget. Bayangin kalian punya kotak spidol warna-warni. Di dalamnya ada spidol merah, biru, sama hijau. Anggap aja spidol merah buat nulis data keuangan, spidol biru buat nulis data HR atau kepegawaian, dan spidol hijau buat nulis data IT. Nah, setiap ada data yang mau dikirim, dia bakal kasih warna dulu pakai spidol. Yang seru adalah, data yang udah diwarnain cuma bisa dibaca sama komputer yang punya warna yang sama. Jadi, data yang ditandain pakai spidol merah cuma bisa dibaca sama komputer yang juga punya akses merah. Keren kan? Kalau di dunia nyata, prosesnya gini. Ada alat namanya switch. Anggap aja dia kayak tukang pos yang super teliti. Lalu tukang pos ini yang bakal ngasih label ke setiap data yang lewat. Nah, data yang udah di-label cuma bisa nyampe ke tujuan yang punya label yang sama. Lalu, kalau mau kirim data ke grup dengan label yang beda, harus lewat pos pusat dulu. Dalam bahasa teknisnya, ini namanya router. Jadi, intinya, VLAN itu kayak sistem sorting canggih yang mastiin data kita nyampe ke tujuan yang benar dan nggak nyasar kemana-mana. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih VLAN ini bisa dibilang teknologi yang super keren? Ada beberapa alasan nih yang bakal bikin kalian bilang, wah keren banget. Pertama, VLAN itu aman banget. Ini tuh kayak punya bodyguard digital yang siap siaga ngejaga data kamu 24/7. Lalu, data-data rahasia kalian nggak bakal bisa diintip sembarangan. Misal, data gaji karyawan bakal aman banget dan nggak bisa diintip sama divisi lain. Atau kalau di kampus, data nilai mahasiswa nggak bakal bisa dilihat sama sembarang orang. Bahkan, kalau ada yang nyoba-nyoba akses ilegal, langsung ketahuan. Kedua, VLAN itu gampang banget diatur. Ini nih yang bikin para IT admin senyum-senyum sendiri. Mau mindahin komputer ke lantai lain? Gampang! Nggak perlu repot-repot narik kabel sana-sini, cukup ubah setting aja,
kayak kalian lagi main Sims nih, tinggal klik sana sini. Terus juga semisal kalian mau bikin grup baru, secepat bikin grup di WhatsApp. Ketiga, bikin internet jadi ngebut. Nah, ini yang paling kerasa efeknya buat pengguna. Traffic data jadi lebih teratur, kayak ada polisi lalu lintasnya lah kalau bisa dibilang. Nggak ada broadcast yang nyasar kemana-mana, terus juga jaringan jadi lebih responsif, loading jadi lebih cepat, streaming jadi lebih lancar. Nah, apalagi yang suka main game online pasti suka nih, ping jadi lebih stabil. Meskipun VLAN itu keren banget, tapi namanya juga teknologi, pasti ada plus minusnya dong. Mari kita bahas kekurangannya. Pertama, setupnya agak ribet. Nah, ini nih yang bikin para teknisi kadang suka garuk-garuk kepala. Soalnya, setup awalnya tuh bisa bikin pusing kayak ngerjain soal matematika. Lalu, butuh orang yang bener-bener ngerti teknisnya. Dan, kalau VLAN ini nggak bisa asal colok. Soalnya kalau asal colok, mesti gagal VLAN-nya. Terus juga, konfigurasi switch-nya itu harus teliti. Salah dikit, bisa kacau semuanya. Nah, ini tuh kayak main puzzle tapi levelnya expert nih. Yang dimana tuh kalian tuh harus sabar dan detail banget pada saat konfigurasi VLAN ini. Terus juga kadang troubleshooting-nya bikin stres. Apalagi nih kalau jaringannya udah kompleks. Aduh. Kedua, modalnya besar banget. Nah, ini nih yang bikin bagian keuangan suka mikir dulu. Soalnya perangkatnya lebih mahal dibanding switch biasa. Soalnya nih, switch yang support VLAN harganya bisa 2-3 kali lipat. Belum lagi butuh training khusus buat tim IT-nya. Lalu apa lagi sih? Nah, perlu upgrade infrastruktur yang udah ada. Tapi, tunggu dulu, jangan kaget sama biayanya. Karena, sebenarnya ini investasi yang sangat worth it buat jangka panjang. Bayangin aja nih, sekali jalan bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Plus keamanan datanya terjamin. Itu yang paling penting. Oke, sekarang kita lihat implementasi VLAN di dunia nyata. Dan ini bakalan bikin kalian bilang, oh, jadi gitu toh gunanya. Pertama, kita ambil contoh di kampus. Nah, biasanya di kampus itu ada beberapa lab komputer nih. Kita ambil contoh lab komputer jurusan IT sama jurusan akuntansi. Nah, kedua lab itu bisa dipisah. Jadi, mahasiswa IT nggak bisa ngintip nih data tugas mahasiswa dari akuntansi. Dan sebaliknya. Lalu, ada juga yang namanya WiFi dosen sama mahasiswa. Nah, WiFi dosen sama mahasiswa itu mesti kepisah. Jadi, dosen bisa akses resource khusus yang nggak bisa dibuka oleh mahasiswa. Nah, ada juga yang namanya server perpustakaan. Nah, itu bisa diatur aksesnya. Bahkan, printer-printer pun bisa diatur. Jadi, nggak semua orang bisa ngeprint di mana aja. Yang paling penting, data nilai aman dari para hacker yang iseng. Nah, untuk contoh kedua kita ambil di rumah sakit, karena ini lebih krusial lagi. Soalnya rumah sakit kan menyangkut data-data kesehatan dan juga data-data pasien yang sangat banyak. Lalu juga di sini alat-alat medis punya jaringan sendiri yang super aman, yang dimana data pasien pasti akan terlindungi banget sesuai standar privacy internasional. Nah, di rumah sakit juga ada sistem administrasi yang kepisah dari sistem medis. Dan pengunjung nggak bakal bisa akses data-data penting. Sehingga, akses data juga makin aman. Dan ada jaringan khusus juga nih, jaringan IGD yang biasanya punya prioritas sendiri. Jadi, selalu lancar. Semisal kalian mau ke IGD, untuk pengurusan datanya, administrasinya, itu kan pasti jadi makin lancar banget kalau kalian menggunakan VLAN. Nah, terakhir kita ambil contoh di hotel ya. Nah, kalau di hotel ini, WiFi tamu sama operasional harus dipisah. Karena
Untuk pertama itu keamanan data ya, apalagi data operasional hotel tuh berisi data-data pelanggan juga. Terus juga kalau operasional itu ada yang namanya sistem booking. Jadi dipisah itu untuk aman dari gangguan manapun. Terus juga di hotel kan ada setiap kamar hotel tuh mesti ada smart TV. Nah, itu juga bisa diatur karena misal nih contoh lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, itu smart TV-nya tuh bisa diatur per lantai. Terus juga di hotel itu sistem keamanannya punya jaringan sendiri, sehingga CCTV itu nggak bisa diakses sembarangan. Apalagi kan CCTV itu kebijakan dari hotel juga ya, jadi nggak bisa diakses sama publik, dan itu juga termasuk privacy internasional seperti itu. Nah guys, itu dia pembahasan lengkap tentang VLAN. Keren banget bukan? Intinya, VLAN itu kayak satpam digital yang super canggih. Soalnya dia bikin jaringan kita lebih aman, lebih rapih, dan yang pasti lebih cepat. Tapi meskipun setupnya agak ribet dan butuh modal lebih, percaya deh, sekali jalan kalian bakal bilang, worth it banget. Apalagi di era sekarang, di mana data privasi itu super penting. Oke, itu aja yang bisa aku sampein. Terima kasih banyak udah dengerin sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Ciao.